Perkenalkan, nama saya Raffi Fadlur Rahman, mahasiswa program studi Teknik Nuklir Angkatan 2020. Di sini, saya akan memberikan video penjelasan mengenai mata kuliah kalkulus vektor, khususnya untuk materi-materi yang diajarkan sebelum ujian tengah semester. Materi yang akan saya jelaskan adalah turunan dalam ruang dimensi N. Yang pertama adalah turunan parsial. Misalkan f adalah fungsi dua variabel x dan y, maka untuk mencari turunan terhadap x, variabel y dapat dianggap konstan, sehingga turunan parsial f xy terhadap x dapat dinyatakan sebagai fx x, y sama dengan limit delta x mendekati 0 fx plus delta x y dikurangi f xy dibagi delta x. Notasi fx xy juga dapat dituliskan sebagai fx x, y sama dengan do f xy per do x. Dengan logika yang sama, maka turunan parsial f xy terhadap y dapat dinyatakan sebagai fy xy sama dengan limit delta y mendekati 0 f xy plus delta y dikurangi f xy per delta y. Notasi fy x, y juga dapat dituliskan pula sebagai fy x, y sama dengan do f xy per do y. Secara geometris, maka do f per do x dan do f per do y dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, fungsi f xy sama dengan z adalah suatu persamaan ketinggian dari titik-titik pada bidang x, y. Kumpulan titik-titik ketinggian ini akan membentuk suatu permukaan. Perhatikan titik P dengan koordinat x0, y0, z0. Turunan f xy terhadap x dapat dianggap sebagai gradien dari permukaan, di mana terdapat kumpulan titik-titik dengan nilai y konstan. Turunan f xy terhadap y dapat dianggap sebagai gradien dari permukaan, di mana terdapat kumpulan titik-titik dengan nilai x konstan. Kemudian kita beralih ke contoh soal. Tentukan do f per do x dan do f per do y jika f xy sama dengan e pangkat x cos y. Diketahui bahwa f xy sama dengan e pangkat x cos y. Untuk do f per do x, kita tahu bahwa turunan fungsi eksponensial untuk e pangkat x adalah tetap, yaitu tetap e pangkat x. Sehingga do f per do x sama dengan e pangkat x cos y. Kemudian untuk do f per do y menggunakan turunan fungsi trigonometri, turunan dari cos y adalah min sin y. Maka hasil dari do f per do y adalah minus e pangkat x sin y. Berikut adalah hasilnya. Kemudian kita melanjutkan ke turunan parsial kedua. Jika diketahui suatu fungsi f xy memiliki turunan parsial pertama terhadap x dan y, masing-masing adalah do f per do x dan do f per do y, maka turunan parsial kedua terhadap x dan y dapat dinyatakan sebagai f xx sama dengan limit delta x mendekati 0 fx x tambah delta x
Y dikurangi fx xy per delta x sama dengan do per do x dikali do f per do x, atau dapat ditulis sebagai do kuadrat f per do x kuadrat. Untuk fyy sama dengan limit delta y mendekati 0, fy x, y ditambah delta y dikurangi fy xy per delta y sama dengan do per do y dikali do f per do y, atau dapat dituliskan sebagai do kuadrat f per do y kuadrat. Jika do f per do x diturunkan terhadap y, maka do f per do y dikali do f per do x sama dengan do kuadrat f per do y do x. Jika do f per do y diturunkan terhadap x, maka do f per do x dikali do f per do y sama dengan do kuadrat f per do x do y. Untuk kedua turunan berlaku sifat berikut ini. Do kuadrat f per do y do x sama dengan do kuadrat f per do x do y. Kita akan membuktikannya pada contoh soal berikut ini. Contoh soal. Tentukan do kuadrat f per do x kuadrat, do kuadrat f per do y kuadrat, do kuadrat f per do y do x, do kuadrat f per do x do y jika f xy sama dengan e pangkat x cos y. Diketahui bahwa f xy sama dengan e pangkat x cos y. Do kuadrat f per do x kuadrat dapat ditulis sebagai do per do x dikali do f per do x. Kita cari do f per do x terlebih dahulu. Didapat do f per do x sama dengan e pangkat x cos y, karena untuk turunan fungsi eksponensial e pangkat x diturunkan tetap e pangkat x. Kemudian kita turunkan variabel x sekali lagi, dan hasilnya tetap e pangkat x cos y. Untuk do kuadrat f per do y kuadrat dapat ditulis sebagai do per do y dikali do f per do y. Kita cari do f per do y terlebih dahulu. Turunan dari cos y adalah negatif sin y. Maka do f per do y sama dengan e pangkat x dikali min sin y. Kita turunkan variabel y sekali lagi. Turunan dari negatif sin y adalah negatif cos y menggunakan turunan fungsi trigonometri. Didapat hasil akhir do kuadrat f per do y kuadrat adalah negatif e pangkat x cos y. Untuk do kuadrat f per do y do x dapat ditulis sebagai do per do y dikali do f per do x. Kita cari do f per do x terlebih dahulu. Didapat dari perhitungan sebelumnya bahwa do f per do x adalah e pangkat x cos y. Kemudian hasil dari do f per do x tadi kita turunkan lagi terhadap variabel y. Jadi e pangkat x dikali negatif sin y. Hasilnya adalah negatif e pangkat x sin y. Untuk do kuadrat f per do x do y dapat ditulis sebagai do per do x dikali do f per do y. Kita cari do f per do y terlebih dahulu. Dari perhitungan tadi didapat bahwa do f per do y sama dengan e pangkat x dikali negatif sin y. Kemudian kita turunkan variabel x sekali lagi. E pangkat x diturunkan tetap e pangkat x, sehingga hasil akhirnya adalah negatif e pangkat x sin y. Didapat kedua hasil do kuadrat f per do y do x
sama dengan hasil dari dou kuadrat F per dou X dou Y. Maka keduanya adalah sama. Berikut adalah hasil dari seluruh perhitungan sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke aturan rantai untuk fungsi lebih dari satu variabel. Misalkan terdapat fungsi y sama dengan f x t, maka turunan pertama y terhadap t dapat dinyatakan sebagai dy per dt sama dengan dy per dx dikali dx per dt. Untuk suatu fungsi dengan bentuk z sama dengan f x y, dengan x maupun y merupakan fungsi dari t, maka turunan z terhadap t dapat dinyatakan sebagai dz per dt adalah dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Kita lanjut ke contoh soal. Jika z sama dengan x pangkat 3y, di mana x sama dengan 2t dan y sama dengan t kuadrat, tentukan nilai dari dz per dt. dz per dt sama dengan dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Untuk dz per dx kita cari terlebih dahulu. Turunan dari x pangkat 3y terhadap x adalah 3x kuadrat kali y. Kemudian untuk dx per dt nya, turunan dari 2t terhadap t adalah 2. Untuk suku dz per dy, turunan x pangkat 3y terhadap y adalah x pangkat 3. Untuk dy per dt, kita mendapatkan hasil 2t karena t kuadrat diturunkan terhadap t adalah 2t. Kemudian kita susun suku-suku tadi. Dz per dx dikali dx per dt adalah 3x kuadrat kali y dikali 2 atau 6x kuadrat y. Untuk dz per dy dikali dy per dt, x pangkat 3 dikali 2t dapat ditulis sebagai 2t x pangkat 3. Kemudian didapat hasil dz per dt adalah 6x kuadrat y ditambah 2t x pangkat 3. Kemudian kita substitusikan nilai x dan y dalam turunan tersebut, maka 6 dikali 2t kuadrat dikali t kuadrat ditambah 2t dikali 2t pangkat 3. Didapat hasil 24t pangkat 4 ditambah 16t pangkat 4. Hasilnya adalah 40t pangkat 4. Berikut adalah hasil seluruh suku dan hasil akhirnya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal penerapan. Ketika sebuah tabung lingkaran tegak pejal dipanasi, jari-jarinya R dan tingginya H bertambah, sehingga demikian pula dengan luas permukaannya S. Andaikan pada saat itu, apabila R sama dengan 10 cm dan H sama dengan 100 cm, R bertambah pada laju 0,2 cm per jam, dan H bertambah pada laju 0,5 cm per jam. Seberapa cepat S bertambah pada saat ini? Kita ketahui luas permukaan tabung adalah S sama dengan 2pi dikali R dikali H ditambah 2pi R kuadrat. Untuk mengetahui kecepatan penambahan luas permukaan tabung, kita turunkan S terhadap T, ds per dt sama dengan ds per dr dikali dr per dt ditambah ds per dh dikali dh per dt. Kita cari dulu setiap sukunya. ds per dr sama dengan 2πh ditambah 4πr. Kita menurunkan S terhadap R sehingga didapat hasil ds per dr sama dengan 2πh ditambah 4πr. Untuk dr per dt telah diketahui dalam soal,
bahwa R bertambah pada laju 0,2 cm per jam, maka dR per dt adalah 0,2. Untuk ds per dh, kita menurunkan S terhadap H, maka hasilnya adalah 2πr. Untuk dh per dt telah diketahui dalam soal, H bertambah pada laju 0,5 cm per jam, maka dh per dt adalah 0,5. Kemudian kita menyusun seluruh suku yang telah kita dapat. ds per dt sama dengan dalam kurung 2πh ditambah 4πr tutup kurung dikali 0,2 ditambah 2πr dikali 0,5. Dengan turunan dari S tersebut terhadap T, kita dapat memasukkan nilai R sama dengan 10 dan H sama dengan 100. ds per dt sama dengan 2π dikali 100 ditambah 4π dikali 10, kemudian dikali 0,2 ditambah 2π dikali 10 dikali 0,5. Hasilnya adalah 58π cm kuadrat per jam. Berikut adalah hasil akhir dari soal tersebut. Kemudian kita sampai pada contoh soal yang terakhir. Andaikan W sama dengan X kuadrat Y ditambah Y ditambah XZ dengan X sama dengan cos theta, Y sama dengan sin theta, dan Z sama dengan theta kuadrat. Carilah dW per d theta dan hitung nilainya di theta sama dengan pi per 3. Diketahui W sama dengan X kuadrat Y ditambah Y ditambah X kali Z dengan X sama dengan cos theta, Y sama dengan sin theta, dan Z sama dengan theta kuadrat. dW per d theta adalah dW per dx dikali dx per d theta ditambah dw per dy dikali dy per d theta ditambah dw per dz dikali dz per d theta. Kita cari setiap suku-sukunya terlebih dahulu. Untuk dw per dx kita turunkan persamaan w terhadap x, didapat hasil 2xy ditambah z. Untuk dx per d theta, kita tahu bahwa x adalah cos theta, kita turunkan terhadap theta, maka turunan dari cos menggunakan turunan fungsi trigonometri adalah negatif sin, maka dx per d theta adalah negatif sin theta. Untuk dw per dy, kita turunkan persamaan w terhadap y, didapat hasil x kuadrat plus 1. Untuk dy per d theta, y sama dengan sin theta, kita turunkan. Turunan dari sin theta adalah cos theta, maka dy per d theta adalah cos theta. Untuk dw per dz, kita turunkan persamaan w terhadap z, maka didapat hasilnya adalah x. Untuk dz per d theta, z adalah theta kuadrat, maka turunan dari theta kuadrat adalah 2 theta. Kemudian kita dapat menyusun suku-suku tersebut. dw per d theta sama dengan dalam kurung 2xy plus z dikali min sin theta ditambah dalam kurung x kuadrat plus 1 dikali cos theta ditambah x dikali 2 theta. Hasilnya kita masukkan nilai x, y, dan z ke dalam persamaan tersebut, maka dw per d theta adalah min 2 cos theta sin kuadrat theta dikurangi theta kuadrat sin theta ditambah cos pangkat 3 theta ditambah cos theta ditambah 2 theta cos theta. Dari hasil dw per d theta di atas, kita masukkan nilai theta adalah pi per 3. Karena yang ditanyakan pada soal adalah cari dw per d theta dan hitung nilainya di theta sama dengan pi per 3. dw per d theta sama dengan
min 2 dikali setengah, yaitu cos pi per 3 sama dengan setengah, dikali 3/4 sin kuadrat pi per 3 sama dengan 3/4, dikurangi pi kuadrat per 9 dikali akar 3/2 ditambah 1/4 dikali setengah ditambah setengah ditambah 2 pi per 3 dikali setengah. Hasilnya didapat dw per d theta sama dengan pi per 3 adalah negatif 1/8 dikurangi pi kuadrat akar 3 per 18 ditambah pi per 3. Demikian penjelasan mengenai materi kalkulus vektor dari saya. Semoga Anda dapat mendapat manfaat dari penjelasan saya tadi, dan semoga saya mendapat nilai yang baik untuk tugas ini. Sekian, terima kasih.